semoga selalu dalam keadaan baik. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur dengan selalu belajar giat, sehingga nikmat kita akan selalu ditambah. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang transformasi. Apa itu transformasi? Mungkin kalian pernah melihat atau mendengar kata transformasi, atau mungkin ada yang pernah melihat film Transformer, di mana di sana ada robot yang kemudian berubah menjadi mobil, atau dari kendaraan bertransformasi berubah menjadi robot. Nah, itu adalah salah satu contoh dari transformasi. Dan sebagai prasyarat kalian belajar tentang transformasi, pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu kata refleksi, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mencerminkan. Kemudian ada dilatasi atau memperbesar atau mengecilkan. Kemudian ada rotasi yang biasa kita sebut dengan memutar. Dan yang terakhir ada translasi atau menggeser. Jadi itu yang istilah-istilah yang akan kita pelajari pada materi transformasi. Sebagai bahan motivasi, seperti di awal sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa salah satu contoh dari transformasi adalah Transformer, film Transformer, ya, di mana sebuah kendaraan kemudian bisa berubah menjadi robot. Atau mungkin ada di film-film bagaimana satu orang kemudian memanipulasi diri, ya, kemudian memperbanyak diri. Itu adalah salah satu dari contoh transformasi, ya. Transformasi yang mana yang digunakan dalam film-film tersebut kita akan coba, semoga nanti kita bisa sampai ke sana. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Sebagai bahan prasyarat, mungkin kalian pernah belajar bidang Kartesius di kelas 8. Di sana ada suku X dan juga suku Y. Kemudian ada satu titik, kita misalkan di sini sebagai titik A 6,5, di mana angka 6 itu sebagai koordinat X dan angka 5 sebagai koordinat Y. Itu sebagai salah satu materi prasyarat. Ya. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kita akan belajar tentang pencerminan. Ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, menentukan koordinat bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap suku X. Yang kedua, menentukan koordinat bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap suku Y. Yang ketiga, menentukan koordinat bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menentukan koordinat bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Itu anak-anakku yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai. Coba Bapak Guru akan menampilkan beberapa gambar. Ada 6 gambar di sini sebagai pengetahuan awal kalian. Dari ke-6 gambar ini, manakah di antara pasangan berikut yang merupakan pasangan dari hasil pencerminan? Bisa itu yang merah, pencerminan dari yang biru, ataupun sebaliknya, ya. Kita coba cek, sudah dipikirkan? Kita lihat dari yang pertama, apakah ini merupakan pencerminan? Ya, yang pertama, gambar pertama adalah pencerminan. Kemudian dari gambar yang B, apakah ini pencerminan atau bukan? Kalian perhatikan. Ya, yang B bukan pencerminan, ya. Mungkin kalian sudah bisa melihat ketika kalian bercermin, maka ada bayangannya seperti apa, saling berhadapan, contohnya seperti itu. Kemudian yang C, apakah pencerminan? Ya, yang C bukan pencerminan.
Bagaimana dengan gambar yang D? Ya, gambar yang D adalah suatu pencerminan. Selanjutnya, gambar E pencerminan atau bukan? Ya, yang E adalah gambar pencerminan. Kemudian yang F, pasti yang F adalah bukan pencerminan. Nah, hal-hal tersebut sudah biasa kita temui pada kehidupan sehari-hari. Ya, kita sudah biasa bercermin. Kalau kalian akan berangkat sekolah, memakai baju, pasti kalian bercermin. Nah, itu. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama tadi, yaitu kita akan menentukan koordinat bayangan jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X. Gitu. Untuk soal yang pertama, contoh yang pertama ada titik A 6,5. Ya, titik A 6,5. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X. Ya, otomatis nanti bayangannya di mana? Ya, bayangannya ada di bawah. Ya, kita lihat ya, jarak dari cermin ke titik adalah 5 satuan, maka nanti bayangannya juga 5 satuan. Kita lihat bayangannya ada di mana. Nah, ini garis cahayanya. Kita lihat ya, bayangannya adalah menjadi A aksen, yaitu 6,-5. Jadi sekali lagi, kalau titik A yang berkoordinat 6,5 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A aksen berkoordinat 6,-5. Itu contoh yang pertama. Ya, kalian perhatikan perubahan koordinatnya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Pak Guru punya titik B negatif 7,4. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah ya, B aksen dengan koordinat titiknya adalah negatif 7,4. Dari dua contoh tersebut, kalian bisa coba simpulkan ya. Kalian perhatikan baik-baik tabel berikut ini dari hasil pencerminan yang sudah kalian lakukan. Dari koordinat awal titik A tadi 6,5 dan titik B adalah negatif 7,-4. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat bayangan dari titik A menjadi A aksen adalah 6,-5. Kalian perhatikan, ada perubahan. Mana yang berubah? Ya, koordinat Y akan berubah di sana. Dari 5 menjadi negatif 5. Ya. Kemudian yang kedua, titik B negatif 7,4, hasil pencerminan terhadap sumbu X, koordinatnya menjadi negatif 7,4. Padahal tadi titik B-nya adalah negatif 7,-4. Jadi yang berubah sama, yaitu koordinat Y dari negatif 4 menjadi 4. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, jika suatu titik berkoordinat A, B, ya, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah A, negatif B. Jadi yang berubah adalah koordinat Y, di mana kalau tadinya positif maka menjadi negatif, kalau tadinya negatif akan menjadi positif. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tadi adalah menentukan koordinat titik atau koordinat bayangan dari titik jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Pak Guru punya satu titik, yaitu titik A 6,5. Ya, titik A 6,5, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya, yang ke atas itu, horizontal ke atas. Yang vertikal ke atas. Oke, maka bayangannya adalah titik A aksen negatif 6,5. Kembali seperti tadi, kalian perhatikan koordinatnya, perubahan koordinatnya. Oke, itu
itu contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Pak Guru punya titik B negatif 7, negatif 4. Nah, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, apakah yang terjadi dengan bayangannya? Ya, bayangannya menjadi B aksen dengan koordinat titiknya adalah 7, negatif 4. Kalau kalian perhatikan, yang berubah adalah koordinat dari X-nya. Ya, koordinat dari X-nya yang tadinya negatif 7 menjadi 7. Jadi yang koordinat awalnya negatif 7, negatif 4 menjadi B aksennya 7, negatif 4. Bisa kalian simpulkan sama seperti tadi? Oke, kita simpulkan. Dari koordinat awal A 6,5 dan B negatif 7, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya A aksen itu negatif 6,5 ya, negatif 6,5. Koordinat X yang berubah di sana. Kemudian dari titik B negatif 7, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangan atau B aksennya adalah 7, negatif 4. Bisa kalian simpulkan kira-kira di mana letak perubahannya? Ya, benar. Letak perubahannya adalah di koordinat X-nya, yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu titik berkoordinat A, B kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah negatif A, B ya, negatif A, B. Baik, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tadi adalah menentukan koordinat bayangan jika suatu titik kita cerminkan, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, di sini Pak Guru punya bidang koordinat XY, kemudian kita buat dulu garis Y sama dengan X ya. Kita ambil sembarang suatu titik. Kalau misalkan kita ambil titiknya 6,1 ya, 6,1 kita cerminkan terhadap sumbu E, apakah yang terjadi dengan bayangannya? Oke, titik A 6,1 ternyata koordinat bayangannya ketika dicerminkan terhadap sumbu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 1,6 ya, 1,6. Kalian perhatikan perubahan koordinatnya dari A 6,1 jadi A aksennya 1,6. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada satu titik berikutnya yaitu titik B negatif 10, negatif 1 ya, negatif 10, negatif 1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Apa yang terjadi bayangannya? Ternyata bayangannya A aksen titiknya adalah negatif 1, negatif 10 ya. Kembali untuk membuat kesimpulan, kalian perhatikan koordinatnya ya. Koordinatnya dari B negatif 10, negatif 1 berubah menjadi A aksennya adalah negatif 1, negatif 10 ya, negatif 1, negatif 10. Oke, kita ambil kesimpulannya. Dari koordinat awalnya 6,1 dan B-nya negatif 10, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya yang A 6,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya A aksennya adalah 1,6 ya, 1,6. Kemudian titik B negatif 10, negatif 1, maka bayangannya adalah B aksennya adalah negatif 1, negatif 10. Bagaimana dengan kesimpulannya? Oke, kita lihat kesimpulannya. Jadi
jika suatu titik berkoordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah B, A. Ya, jadi A, B menjadi B, A. Ya, saling berbalik. Ya, koordinat X menjadi koordinat Y, koordinat Y menjadi koordinat X. Itu jika suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita yang terakhir atau yang keempat, yaitu menentukan koordinat bayangan jika suatu titik kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita buat dulu bidang koordinatnya, terus kita buat suatu garis, yaitu garis Y sama dengan X. Kita ambil satu titik, di sini kita ambil titiknya 6,1 ya, titik A 6,1. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana dengan bayangannya? Oke, bayangannya A aksennya adalah negatif 1, negatif 6. Dari 6, negatif 1 menjadi negatif 1, negatif 6. Oke, yang kedua kita punya titik titik B negatif 10, negatif 1 ya. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah B aksen. B aksen harusnya. B aksen adalah 1,10 ya, 1,10. Oke, lanjut kita coba simpulkan. Dari koordinat awal A, titik A 6,1 dan B negatif 10, negatif 1, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Y sama dengan negatif X. A 6,1. Cerminkan garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksennya negatif 1, negatif 6. Dari 6,1 menjadi negatif 1, negatif 6. Kemudian titik B-nya dari negatif 10, negatif 1, bayangannya menjadi 1,10. Nah, ciri apa yang bisa kalian temukan di sana? Ya, koordinatnya dibalik tapi berlawanan tanda. Dari yang tadinya positif menjadi negatif, dari yang negatif jadi positif. Kemudian koordinatnya tadi dibalik, koordinat X menjadi koordinat Y tapi menjadi berlawanan tanda, begitupun koordinat Y menjadi koordinat X dengan berlawanan tanda. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu titik berkoordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya adalah negatif B, negatif A ya, negatif B, negatif A. Oke, kita sudah belajar 4 hal ya. Kita sudah mencoba mengambil kesimpulan dari pencerminan sebuah titik terhadap suatu garis ya, atau suatu sumbu. Di sana ada sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan X serta garis Y sama dengan negatif X. Kita coba untuk berlatih soal. Oke, gunakan rumus yang sudah didapatkan untuk menentukan koordinat bayangan dari pencerminan berikut ini ya. Kita punya koordinat titik asalnya A negatif 9,2. Kita coba cerminkan terhadap sumbu X. Kemudian koordinat yang kedua, koordinat titik B negatif 5,2. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, serta titik C negatif 7,9 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat ada titik D 5,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X
ya. Kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Kita coba kerjakan yang pertama. Titik A negatif 9,2 ya, negatif 9,2 kita cerminkan terhadap sumbu X ya. Tadi apa yang terjadi jika suatu titik kita cerminkan terhadap sumbu X? Koordinat apa yang kita dapatkan? Oke, kalian cek, kita cek. Ya, bayangannya adalah negatif 9, negatif 2. Jadi koordinat Y yang berubah di sana. Yang tadinya 2 menjadi negatif 2. Itu kita gunakan rumus. Jika titiknya adalah A, B, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah A, negatif B. Yang berikutnya kita punya titik B negatif 5,2, tapi dicerminkan terhadap sumbu Y. Apa yang terjadi tadi? Ya, koordinat Y-nya berubah. Koordinat X-nya berubah. Ya, koordinat X-nya yang berubah. Kalau tadi di sini negatif, berarti bayangannya menjadi ya, B aksennya adalah 5,2 ya, 5,2. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sana kita punya titik C-nya negatif 7,9. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kira-kira bagaimana bayangannya? Ya benar, C-nya adalah tinggal dibalik, yaitu C aksennya tinggal dibalik, yaitu 9, negatif 7 ya, 9, negatif 7. Yang terakhir kita punya titik D 5,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bagaimana dengan koordinat bayangannya? Ya betul, D aksennya tinggal dibalik dengan berlawanan tanda dari masing-masing koordinatnya, yaitu yang tadinya 5,2 menjadi negatif 2, negatif 5. Oke, kita sudah mencoba latihan soal. Coba kalian sebagai bahan latihan mandiri, kalian bisa kerjakan 4 soal ini sama seperti tadi, seperti latihan contoh soal tadi, kalian gunakan rumus yang sudah didapatkan untuk menentukan koordinat bayangan dari pencerminan berikut ya. Kalian masih ingat kesimpulannya tadi? Oke, kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, jika koordinat titik asalnya adalah A, B, kita cerminkan terhadap sumbu X ya, maka bayangannya adalah ya A, negatif B ya. Yang kedua, jika kita punya titik asalnya adalah A, B tapi dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif A, B. Yang ketiga, jika kita punya titik asal sama A, B tapi kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya menjadi ya B, A ya, B, A dibalik di sana ya. Lanjut yang terakhir, jika kita punya koordinat awalnya A, B tapi cerminnya menjadi garis Y sama dengan Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya menjadi negatif B, negatif A. Itu kesimpulan ya. Dari kesimpulan tadi bisa kalian gunakan untuk latihan soal mandiri. Oke, itu yang bisa kita pelajari untuk kesempatan hari ini. Saat ini nanti kalian bisa pelajari lebih banyak lagi dengan banyak berlatih, dengan banyak membaca buku. Itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat, dan juga untuk tetap
selalu bersyukur. Sekian pertemuan kali ini. Kalau banyak salah, banyak kekurangan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.